jangan melepas teman-teman kedua. Paling tidak menurut saya pembiaran konflik itu terus berlangsung dan tidak ada upaya untuk melakukan pendekatan masyarakat yang berkonflik untuk menuntut rekonsiliasi, berdampingan, berangkat. Dan ini sebetulnya sudah melanggar undang-undang kita dan melanggar konstitusi kita. Yang pertama. Yang kedua, harus dipahami mestinya oleh bangsa ini, terutama teman-teman di Jawa Timur dan paling khusus di warga sampah. Saya warga sampah dan banyak tahu tentang sampah. Mestinya mestinya kita sebagai pemeluk agama yang mayoritas bagi yang muslim atau semua agama yang memang eksis dan ada di Republik ini, bahwa di internal semua agama itu ada madhab-madhab, ada aliran-aliran. Dan ini rupanya kelompok mainstream, kelompok yang memang kebetulan itu sedang mayoritas, itu rupanya berusaha secara ideologis untuk mengenyahkan yang lain yang tidak sama dengan alirannya. Dan sikap seperti ini itu sebetulnya intoleransi. Mestinya hidup berdampingan, hidup toleransi itu tidak hanya antar umat beragama, tetapi di internal umat agama, di antara madhab-madhab keagamaan itu sama. Di Kristen juga ada madhab keagamaan, di Buddha juga ada, di berbagai agama itu punya madhab di internalnya masing-masing. Tapi di internalnya masing-masing itu janganlah kemudian kelompok yang minoritas, yang madhabnya sedang minoritas, itu tidak boleh berkembang, kemudian dihalang-halangi, bahkan tidak ada fair untuk melakukan dakwah. Kalau dakwah itu mestinya aturan dakwahnya itu yang disepakati, tetapi bukan menghalang-halangi kelompok yang minoritas untuk tidak berkembang, bahkan memaksa. Jadi saya dengar ada katanya pernah dilakukan perjanjian di Sampang itu, bahwa berjanji harus masuk Ahlussunnah. Nah, pola-pola seperti ini menurut saya tidak sehat. Walaupun itu di internal aliran, biarkan saja. Kalau memang betul-betul baik, orang kan milih. Nanti milih yang menurut keyakinannya ini yang benar, ya sudah ikuti yang benar. Kalau yang keyakinannya Ahlussunnah yang benar, ikuti yang Ahlussunnah yang benar. Artinya kita tidak boleh memaksa orang lain. Sebab memaksa orang lain itu bukan hak manusia, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Tuhan yang Maha Esa. Nah ini rupanya toleransi ke sana itu, kalau kita toleransi, dianggap orang yang berbeda dengan kita itu dianggap sebagai orang yang penodaan agama. Dan ini yang terjadi. Penodaan agama dianggap kalau orang berbeda dengan kita, dengan kelompok mayoritas, itu dianggap penodaan. Dan penodaan itu nanti terus dikaitkan dengan pasal KUHP BNPS nomor 1 tahun 65, pasal 150A ya, 56A. Nah itu sama P dan seterusnya, akhirnya memakan korban. Dan ini sebetulnya rekayasa. Banyak rekayasanya. Saya terus terang, mungkin kalau saya boleh menyatakan, yang diminta
untuk menjerat Tajul Muluk itu adalah saya oleh kepolisian. Kepolisian minta saya untuk bagaimana caranya bahwa Tajul tempo hari itu untuk menjadi tersangka. Dan saya diminta jadi saksi ahli. Saya pelajari, itu tidak memenuhi saksi ahli karena saya tahu Syiah. Saya tahu aliran-aliran Syiah. Hal-hal fikih misalnya dipersoalkan, dianggap penodaan agama, itu kan nggak benar. Dan itu terus dilembagakan menjadi fatwa oleh Majelis Ulama Sampang, juga oleh Majelis Ulama Jawa Timur, diiyakan katanya. Dan saya bahwa itu benar. Kemarin Pak Kiai Somad Bukhari juga menyatakan di Polda Jatim bahwa, dan saya hadir ketika itu, katanya dia memang memfatwakan bahwa Syiah Ithna Asyariyah itu aliran sesat. Dan sekarang katanya sedang digugat oleh dari Bandung untuk mencabut itu, dan itu dihadapi oleh dia di Jakarta. Kalau mudahnya seperti ini, jadi bangsa apa kita? Jadi hal yang seperti ini, semua aliran itu ya memang dirinya sendiri merasa benar. Sekarang ada masalah dengan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran di NU. NU itu dikafirkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran ini. Coba misalnya nanti Majelis Tafsir Al-Quran itu menjadi mayoritas dan NU menjadi minoritas, apa yang akan terjadi? Diusir juga. Menjadi bangsa apa kita? Padahal kita punya konstitusi yang sangat bagus, punya Pancasila. Nah, makanya saya sebagai pribadi, sebagai warga bangsa, dan sebagai ketua ketika Surabaya, dan juga sebagai orang yang lahir di Sampang. Saya orang Sampang, dan setiap bulan saya pulang ke Sampang, saya punya lembaga pendidikan di Sampang. Tapi sesungguhnya ketika mendengar masalah ini adalah kita sangat prihatin. Dan menurut saya itu lebih banyak intervensi dari luar daripada persoalan yang di dalam internal dari tentang kerenan itu sendiri. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa ini tanggung jawab pemerintah Sampang yang bupatinya masih baru, kemudian Gubernur Jawa Timur yang ingin menjadi gubernur lagi, kemudian pemerintah pusat yang dalam hal ini Bapak Presiden, ini harus segera menyelesaikan merekonsiliasi kelompok-kelompok di Sampang itu, dikembalikan ke tempatnya, hak-hak sipilnya dijamin sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya nggak tahu, lupa undang-undangnya, undang-undang nomor 32 kalau nggak salah, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk kalau terjadi konflik itu merekonsiliasi, bukan merelokasi. Saya bilangnya lagi, merekonsiliasi. Dan saya kira warga Syiah Sampang itu mau rekonsiliasi. Mereka di bawah saya kira nggak ada masalah. Tapi ketika elitnya itu tidak mau, menjadi masalah. Dan saya kira tugas dari Pemkab Sampang dan juga Pemprov Jawa Timur bagaimana sebetulnya menggunakan otoritasnya sebagai pemerintah untuk bisa dalam berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat yang anti Syiah itu, bagaimana mereka bisa diterima di sana. Dan saya kira warga Syiah itu saya kira bisa mau memahami itu. Mungkin memang perjuangan itu tidak harus pada waktunya ngotot, pada waktunya ngalah. Mungkin sekarang waktunya ngalah. Jadi ngalah, tapi ngalah untuk kerukunan. Dan nanti kita selalu dipantau oleh teman-teman, mungkin dari teman-teman pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian kawan-kawan LSM yang bisa memantau bagaimana perkembangan rekonsiliasi di Sampang itu. Dan ini salah satu perjuangan yang meminta kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maka presiden nanti datang aja ke DPR, mungkin sudah tahu kemana nanti diarahkan untuk segera menyelesaikan persoalan Sampang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hidup di negara yang berdasarkan Pancasila ini dan Undang-Undang Dasar 45 ini, yang punya konstitusi yang sangat baik, yang menjamin negara, menjamin kehidupan beragama, beribadah, buka tempat ibadah dan hak-hak sipilnya untuk dijamin. Dan itu juga tidak bagian dari tujuan hukum Islam.
bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa yang Muslim bersama saya. Ini tidak ada perbedaan Muslim Syiah atau Ahlu Sunnah, tidak ada perbedaan. Jadi yang agama lain kita doakan mudah-mudahan teman yang berjuang ke Jakarta, berapa orang? 5 orang. 5 orang yang akan berjuang ke Jakarta dengan naik sepeda itu, dengan naik sepeda ontel, itu bisa selamat di perjalanan, bisa ketemu dengan pihak-pihak terkait, dan bisa sukses perjuangannya, bisa membuat warga pengungsi Sampang bisa kembali ke kampung halamannya secara baik dan bisa tentram hidup rukun kembali ke tanah airnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'amahu yukafi nasbihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, Maha Mengasihi dan Maha Penyayang, turunkan rahmat dan karunia-Mu ya Allah pada diri kami, pada pejuang-pejuang warga Sampang yang dia teraniaya di Sampang. Kuatkan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Amin, amin. Kuatkan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Amin. Kuatkan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Hidup di bumi Indonesia. Hidup di bumi Indonesia yang menjamin warganya untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan kepercayaannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebab yang berhak memaksa itu adalah hanya Allah. Manusia tidak bisa hak memaksa. Nabi tidak bisa memaksa. Kita juga tidak bisa memaksa. Dan dia punya hak untuk ikut agamanya, alirannya, sekalipun kita tidak bisa memaksa. Yang bisa kita lakukan ya Allah hanyalah berdakwah yang menurut keyakinan kita masing-masing itu yang benar. Maka beri kekuatan diri kami untuk mengikuti yang benar itu benar. Beri kekuatan diri kami untuk menjauhi yang salah itu salah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada tim yang bertugas untuk memberangkatkan Saya ingat nih JSK. JSK. Iya loh. Maka pemerintah harus mengambil alih, pemerintah pusat harus bisa daya tekan kepada gubernur dan kepada pemerintah Sampang untuk segera melakukan rekonsiliasi. Dan itu tugasnya, katanya Undang-Undang Nomor 32 yang memang tugasnya pemerintah daerah. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begini, apa gunanya itu mendapatkan buat dari Anak-anak pribadi. realitanya Gubernur Suryo. ya, tidak hanya Syiah, tapi Ahmadiyah juga diberi hak itu. Gimana ya? Saya ini sekarang di Jawa Timur katanya ada Pergub 55, ada Pergub nomor 1 yang Pak Soekarno melarang kegiatan apa. Ini mestinya kan cukup SKP
banyak melanggar aturan kita sendiri, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang yang telah kita buat sendiri. Dan kalau kita lakukan penuntutan hukum, ya mesti dikalahkan. Nah, ini selalu dikalahkan. Nah, ini menurut saya upaya seperti ini adalah salah satu upaya dan serentetan upaya perjuangan untuk warga Sampang yang saya kira teraniaya itu untuk bisa mendapatkan hak. Jaga jarak. Mas, wawancara mas. Masuk. Terus punang lereng. Hei, istirahat. Minum. Ono makom iki ya. Banter. Enggak apa-apa sih semangat. Tapi saya mampu. Ya, bawa semangat sih. heeh. Mari ngene itu anu ya, apa? Cek, potongno selang ah. Kak, selangnya jungkut nih. Cek, gawe selang enak. Apa ada makan? Apa remeh ta? Loh, mana jubahmu? Enggak makan.